Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kiwidya beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tantangan dan Isu Strategis. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai tujuan singkat materi. Dan semoga melalui presentasi ini kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat. Dahuluan, perubahan iklim bukan hanya sekadar isu lingkungan, melainkan masalah global yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Nah, di situ kita harus menjaga infrastruktur tetap berdiri di tengah kondisi bumi yang makin tidak menentu. Dan apa sih itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu adalah pergeseran jangka panjang pada suhu dan cuaca di bumi yang bisa terjadi secara alami, seperti letusan gunung berapi. Dan definisinya, perubahan jangka panjang dalam kondisi cuaca rata-rata di bumi. Fenomena utamanya, yang pertama peningkatan suhu global dan kenaikan air laut. Dan yang kedua, perubahan pola hujan dan cuaca ekstrim, badai ataupun kekeringan. Dan penyebabnya yaitu emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil, deforestasi, dan juga perubahan lahan. Dan berikut dampak pada infrastruktur sipil. Yang pertama yaitu integritas material. Integritas material, suhu tinggi dapat menyebabkan beton cepat retak, rusak, dan juga rapuh. Dan jalan-jalan aspal melunak banyak yang berlobang. Lobang. Dan yang kedua, kenaikan air laut, yaitu mengancam rumah di pinggir pesisir dan merusak infrastruktur pelabuhan, kapal tongkang, dan juga jalan raya. Yang ketiga, cuaca ekstrim, yaitu badai dan angin kencang menghantam desain bangunan-bangunan gedung tinggi yang lebih kuat. Dan yang keempat, drainase, yaitu intensitas hujan tinggi memerlukan sistem drainase yang lebih efisien untuk mencegah banjir dan juga bencana alam. Dan apa sih itu tantangan implementasinya? Yaitu ada empat. Yang pertama, biaya. Biaya pembangunan infrastruktur tahan iklim jauh lebih mahal dibandingkan dengan konstruksi konvensional. Dan yang kedua, ketidakpastian. Fenomena iklim yang kompleks sulit diprediksi secara pasti untuk perencanaan jangka panjang. Dan yang ketiga, keterbatasan. Kurangnya sumber daya manusia ataupun SDM dan teknologi, terutama di negara berkembang. Dan yang keempat, kebijakan. Perlunya regulasi yang mendukung infrastruktur berkelanjutan. Dan berikutnya, peluang dan solusi inovatif. Yang pertama, teknologi hijau, penggunaan beton daur ulang dan kayu berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon. Kita punya beban moral untuk memastikan generasi setelah kita masih punya tempat tinggal yang layak. Kita tidak boleh egois hanya membangun untuk hari ini. Dan yang kedua, desain adaptif. Merancang struktur yang bisa disesuaikan, seperti jembatan yang lebih tinggi, kokoh kuat menahan angin ataupun badai yang besar. Dan untuk mencegah antisipasi air laut. Dan yang ketiga, manajemen air. Pemanfaatan air hujan untuk irigasi ke sawah-sawahan, ke kebun, atau untuk kebutuhan toilet guna mengatasi kekeringan. Dan yang keempat, energi terbarukan. Mengingatkan efisiensi energi dalam setiap proyek infrastruktur. Dan studi kasusnya itu tanggul dan seawall di wilayah pesisir. Tanggul dan seawall merupakan solusi penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, dukungan kebijakan, dan juga kolaborasi dengan solusi berbasis alam agar infrastruktur tetap berkelanjutan. Dan pembangunan tanggul laut di Jakarta merupakan langkah adaptasi strategis dalam menghadapi banjir rob dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Dan infrastruktur ini berperan penting dalam melindungi kawasan pesisir dan aktivitas masyarakat. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada perencanaan terpadu, perawatan jangka panjang, serta pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Dan arah pembangunan infrastruktur tahan perubahan iklim. Yang pertama, integritas perencanaan. Infrastruktur pesisir harus dirancang terpadu dengan sistem drainase, tata ruang, dan juga pengendalian lingkungan. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan. Kombinasi solusi struktural, tanggul, dan solusi alami atau yaitu mangrove untuk ketahanan jangka panjang. Dan yang ketiga, kolaborasi multi pihak.
Diperlukan kerjasama pemerintah, akademi, dan juga swasta, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan. Dan yang keempat, komitmen jangka panjang. Infrastruktur tahan iklim adalah investasi untuk melindungi masyarakat dan juga generasi yang mendatang. Kesimpulan, yaitu perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak besar terhadap infrastruktur sipil, baik dari segi ketahanan material, kenaikan air laut, maupun meningkatnya cuaca ekstrim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif, berkelanjutan, serta berbasis teknologi ramah lingkungan. Upaya ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan iklim saat ini, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun dari penulisan presentasi PowerPoint ini. Sekian, saya Muhammad Faisal Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.